dan beres Liga Mahasiswa. Oke, karena perempuan yang membuka gerakan kita hari ini, kita tutup dengan suara perempuan, kawan-kawan. Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jika ada yang membacakan petisi, saya persilakan untuk naik ke mobil sebelum selesai perempuan yang menutup gerakan kita hari ini. Saya persilakan. Di mana Ibu sudah datang, Ibu yang terhormati, walaupun hanya mewakili, kami sangat menghormati. Tetapi bukan berarti kami sampai di sini, betul? Bukan berarti kami sampai di sini. Kalau cuma hanya satu saja, kami akan berjalan. Setuju? Dari tadi kita tunggu saja, besar godok sekali. Karena di sini kita sudah kepanasan, Ibu, ya. Dan kami juga kepada pengamannya, polisi, baik pun pengaman yang lainnya, kami mohon, kami sangat mohon untuk memberi jalan kami agar kami dapat lewat. Setuju? Oke, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup FKIP! Hidup perempuan! Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan yang telah menyampaikan aspirasinya yang diwakili masing-masing ketua-ketua. Sebelum pembacaan petisi, saya harap Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kami. Saya mau tanya Ibu, di kantor DPR itu apakah masih ada anggota dewan Ibu? Masih ada Ibu? Masih ada? Oke kawan-kawan, kita mendengar dari penjelasan dari Ibu. Sebelum petisi dibacakan, saya harap petisi ini sampai kepada tujuannya. Ketika petisi ini tidak diindahkan, maka gerakan gelombang selanjutnya akan muncul dan menghadirkan masa lebih banyak kawan-kawan. Oke, ruang dan waktu saya persilakan kepada Abang Tenggo untuk membacakan petisinya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Omnibus Law! Omnibus Law! Omnibus Law! Sangat jelas dan sangat lantang. Hari ini kehadiran Ibu Wakil Ketua DPR Kabupaten Merauke. Kami akan menyampaikan hasil daripada kajian ilmiah kami. Kami hadir di sini. Kami menelaah secara komprehensif dan mendalam, bukan hanya datang dan berbicara tanpa ada dasar. Untuk itu kami minta, ketika nanti kami sampaikan isi tuntutan kami yang sangat mendasar ini, supaya bisa didengar dan diterima dan ditindaklanjuti, perlu untuk direalisasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Saya akan bacakan. Oke. Hukum sejatinya tujuan yang dimilikinya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artinya, undang-undang yang merupakan satu produk hukum itu sendiri sudah sewajarnya untuk turut andil dalam mewujudkan tujuannya. Namun nyatanya, muatan rancangan undang-undang Omnibus Law ketika tujuan tersebut, sehingga perubahan pasal yang dilakukan dengan cara tebang pilih membuat rancangan undang-undang ini bermasalah, maka kami Aliansi Rakyat Merauke menyatakan sikap keberatan. Poin-poin keberatan kami yang pertama, DPR
COVID-19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan COVID-19, justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat, dan di sisi lain menguntungkan para investor atau selangkangan asing yang tadi disebut dan juga pengusaha. Apakah setuju? Ya. DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. 3. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Seharusnya proses pembuatannya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja. Yang diatur, proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlebih pembentukan dan pengesahannya dilakukan di tengah pandemi COVID-19. 4. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita reformasi regulasi, sebab pemerintah dan DPR berkilah pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memangkas banyak aturan yang dinilai overregulasi. Namun faktanya nanti akan banyak pendelegasian pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah seperti peraturan-peraturan pemerintah yang justru dikhawatirkan akan memakan waktu lama, menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. 5. DPR dan pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khususnya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada di dalam bab 4 ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, pasal 79 hari libur dipangkas, pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja, pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 169 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dilakukan oleh perusahaan. 6. DPR dan pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja warga negara Indonesia untuk bekerja karena Undang-Undang Cipta Kerja menghapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi bagi para tenaga kerja asing TKA. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori tenaga kerja asing hanya membutuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin lainnya. 7. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintah yang baik, sebab dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat. Apakah setuju? Sepakat? 8. Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PT UN apabila perusahaan atau pejabat atau usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai AMDAL. Sangat jelas di sini DPR dan pemerintah berpihak pada kepentingan tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan rakyat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Apakah sepakat dengan keberatan kita? Omnibus Law? Maka dari itu, sikap kami Aliansi Rakyat Merauke menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyatakan: 1. Kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil. 2. Kami menuntut agar Presiden Republik Indonesia tidak menandatangani rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, meski secara otomatis bila tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi undang-undang. Tetapi biarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden. 3. Kami akan mengkoordinasi dengan para hukum akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
4. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, kami mendesak agar mendesak DPR Republik Indonesia untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan menolak rencana undang-undang Cipta Kerja karena terlalu banyak permasalahan formil dan material. 5. Kami mengajak masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Merauke untuk senantiasa melakukan pengawalan terhadap setiap kebijakan pemerintah dan DPR, termasuk rencana pembahasan rancangan undang-undang yang bermasalah di kemudian hari. 6. Kami menolak undang-undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pelestarian lingkungan dan hak kerja. Kami melakukan pengawalan. Kita harus semua melakukan pengawalan bersama-sama mengenai Undang Cipta Kerja ini. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kapanpun selama tidak mementingkan kepentingan rakyat, maka tetap kita akan kawal. Mungkin itu saja tuntutan dari kami harap agar bisa ditanggapi dan juga direalisasikan oleh Ibu Wakil Ketua DPR yang hari ini hadir untuk mewakili lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika pelangi saja bisa menjadi laskar, maka jangan pernah kita membiarkan hujan membuat keadaan cakar-cakar. Hidup Indonesia, hidup mahasiswa, Omnibus Law. Ini akan ada penandatanganan. Saya kembalikan kepada Jenderal Pak. Baik, itu adalah pernyataan sikap dari kami, Aliansi Rakyat Merauke atau kita sebut dengan Alam Merah. Kami minta kepada Ibu perwakilan dari DPRD Kabupaten Merauke untuk bisa menanggapi, kemudian akan ada penandatanganan di mana petisi kami diserahkan, kemudian dilanjutkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami. Begitu teman-teman. Maka dengan itu saya minta waktu kepada Ibu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Wahai mahasiswa, hidup mahasiswa. Terdiri dari beberapa mahasiswa, pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang insya Allah berkualitas, berpikir untuk negara, andalan. Hidup mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ja'al haqqa wa jahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan akan sirna. Amin. Pada hari ini, di tengah panas yang cukup membuat semangat dan berkobarnya hati para mahasiswa semua, pemuda-pemuda harapan bangsa, yang saya harapkan ya, tidak hanya memenuhi emosi semata, tapi mempunyai nilai sungguh dari hati nurani yang dalam demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul? Jangan ditunggangi apapun kalian. Jangan karena emosi semata kemudian dengan tidak berakhlakul karimah dalam menyampaikan orasi. Saya harapkan seorang pemuda dan pemudi mahasiswa yang mempunyai intelektual yang bagus, cara menyampaikannya juga harus dengan sopan dan santun. Ya. Ibu sebagai wakil daripada masyarakat Kabupaten Merauke, memang Sayyidul Qaum Khadimuhum,
bahwa pemimpin adalah sesungguhnya pelayan bagi kalian, tetapi bukan seperti itu juga cara menyampaikan. Insya Allah dengan dasar tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, semua itu kepentingan kiprah seorang pemimpin harus dan wajib hukumnya demi masyarakat, demi rakyat, dan demi kebaikan kemaslahatan kita semuanya. Saya mewakili anggota DPR Kabupaten Merauke, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Diam tidak, diam tidak, diam. Mau nggak dibantu Bapak Ibu Dewan? Dengarkan dulu, dengarkan dulu, dengarkan dulu dengan baik. Kalau tidak, saya nggak menjawab nanti. Seorang mahasiswa berpendidikan, dengarkan. Saatnya ibu yang berbicara, kamu yang mendengarkan. Ya. Jadi ini nanti aspirasi kalian ibu terima. Kemudian ibu akan duduk bersama dengan Bapak Ibu anggota dewan. Ibu akan duduk bersama dengan Bapak Perda. Kemudian ibu sebagai wakil ketua 1 dan juga nanti unsur pimpinan dan juga seluruh anggota dewan, kita akan berbicarakan ini. Kemudian kita akan lanjutkan aspirasi adik-adik ini. Kita akan konsultasi dan koordinasi, dan tentunya menjadi corong bagi kalian semua bahwa ini perlu dipikirkan, ditinjau kembali, direview. Maunya kan begitu? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa tangan kiri. Tangan kiri. Jadi gak usah panjang lebar, intinya seperti itu. Kita tidak mau rakyat kita susah. Itu pasti tujuan kita. Ya. Jadi, mari, mana yang mau diserahkan? Saya nggak usah panjang lebar. Ya, intinya kita kerja, bukan banyak bicara. Oke, mana? Mana? Kau punya itu? Oke, adik-adik sekalian. Kawan-kawan, satu komando, dengar dulu. Setelah itu kita dengar dulu penjelasan satu komando. Saya harap teman-teman satu komando ya. Satu komando ya. Dengar jenderal lapangan. Ini masuk. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Saya tahu maksud kalian begitu bersemangat dan berkobar. Tapi tidak juga, ibu walaupun sudah tua juga sama dengan kalian, bersemangat dan berkobar untuk rakyat, itu pasti. Tunggu dulu, ibu berjuang dulu. Nanti memang memerlukan kalian, kalian datang, pasti diterima. Ya, mungkin saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang begitu baik karena sudah menjaga ketertiban kita. Ingat persatuan dan kesatuan kita harus kita jaga. Jangan menjadi yang di tengah-tengah ini, jangan ada provokasi sama sekali. Tidak ada. Jaga. Isakot bekai, isakot kaya, satu hati, satu tujuan. Dari DPRD, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR, Ibu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara, adik-adik semuanya. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik teman-teman, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Begitu sulit melaksanakan demokrasi di negara demokrasi seperti itu. Ya, kami minta penandatanganan, Ibu. Kami minta penandatanganan
Ya, kami minta penandatanganan. Setelah itu kira-kira bisa tidak ada waktu satu waktu kami audiensi keterwakilan di gedung DPRD bersama anggota DPRD. Diam. Ayo diam biar dengar gitu. Kenapa tidak? Itu rumah kalian, tapi dengan tertib dan perwakilan saja, nggak usah terlalu. Tahu tidak? Musim COVID Corona. Oke, gitu. Menjaga biar sehat semuanya. Baik teman-teman, saya minta tenang. Oke, jadi belum menandatangani ini, kesimpulannya kita akan membuat pertemuan audiensi dengan DPRD. Teman-teman ingat sini, catat para wartawan ada di sini. Ya kawan-kawan media, teman-teman yang sudah dipercayakan jadi tim media, tolong didokumentasi ya. Oke kawan-kawan, sudah. Oke, Ibu mungkin bisa. Yang di bawah Ibu. Jangan sampai ibu bilang, jangan sampai jadikan sangka lagi. Simpan di WC. Baik, sudah ditandatangani teman-teman, apresiasi dulu buat Tidak ada di DPR. Baik teman-teman, bagus banget. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Papua. Baik, jika teman-teman tadi mendengar ada himbauan untuk kita melakukan rapid test, dengan kondisi kita di panas-panasan dari siang hari, kondisi ibu kita sudah pasti menurut kita akan melakukan teknologi reaktif. Dan untuk persoalan selanjutnya, para pramuka nanti akan bertanggung jawab untuk proses-proses selanjutnya. Seperti itu. Ya, setelah itu kita akan langsung lanjut balik. Kita putar di sini, kita sampai di Masjid Ayam dan Kenalan, kemudian tapi kita tutup dengan doa dulu, baru kita bubar. Kami dari masa aksi mengucapkan terima kasih banyak kepada kepolisian yang sudah mengawal kami dan juga dari TNI yang ikut mengawal kami bersama dengan DPRD Kabupaten Merauke yang sudah ada bersama-sama di sini. Terima kasih bagi teman-teman mahasiswa. Sekian. Hidup Indonesia. Oke, kita kembali ke masjid semua.
Mobil jalan. Baik teman-teman, mohon waktunya supaya kita mengamat waktu. Kita akan langsung doa di sini. Doa di sini sampai di sana, ada yang ini. Kemudian untuk informasi kita rapat evaluasi kita mengenai apa lagi akan diinfokan di sana. Apa yang saja. Gimana ya? Jalan. Kawan-kawan, kita kembali ke halaman mengambil kendaraan kita kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak keamanan, baik Polri maupun TNI, telah menjaga stabilitas gerakan kami. Saya harap komunikasi kita akan lebih lanjut, sebab ketika petisi tidak diucapkan, maka kami turun ke jalan. Terima kasih Bapak Kepolisian, Kapolres, dan Kasat Intel. Teman-teman, masih semangat! Masih semangat! Hidup mahasiswa! Teman-teman, gerakan hari ini kita bawa dulu, kita tidak titik. Ketika petisi tidak diundangkan, maka kita eksekusi selanjutnya. Semangat! Kalau kita jauh semua masyarakat ke arah sini. Kita yakinkan bahwa usaha kita hari ini akan tercapai pada tujuannya. Kita yakin usaha sampai gagal. Mobil jalan. Terima kasih Bapak Komandan TNI. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat ulang tahun. Semoga tetap bisa menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat teman-teman. Sopir pelan-pelan. Dan berkata, Hidup Sekum. teman-teman. Hei mahasiswa. Guru kami mahasiswa. Semangat. Mana kita luar deh. Hari ini bawa sendiri.